Anda ngajakin nih referral di V Plus, ya Anda ngajakin referral Anda, misalkan sebutlah namanya Andi, ya Anda ngajak Andi gitu ya, ya Anda ngajak Andi, "Di, nih produknya bagus bla 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 segala macam." Terus Andi tertarik nih, Andi lihat, "Ih boleh juga ya, nih ada Fibus nih untuk daya tahan tubuh, imunitas, saya butuh, keluarga saya butuh." Nah, referral Anda si Andi belanja produknya di V Plus. Nah, ketika belanja produknya di V Plus, maka kan Anda mendapatkan referral commission dari V Plus, ya. Jadi Anda dapat komisi atas pembelanjaan, yaitu biasa. Nah, lalu Anda bisa mengajak si Andi lagi, "Bro, nih gue dapat fasilitas nih, kita dapat fasilitas karena kita ada di V Plus, kita dapat fasilitas buat dapat aplikasi VTube nih. Ya, kalau kita dapat aplikasi VTube, kita nonton iklan di VTube, kita dapat view tambahan gitu. Jadi kalau misalkan lu mau ngiklan bisa ngiklan, kalau lu ada produk silakan pasang produknya, nanti produk lu terkenal." Misalkan seperti itu. Nah, ketika si Andi menonton iklan di VTube, maka kita akan mendapatkan 5% extra view, ya, yang merupakan privilege atas kolaborasi ini gitu. Jadi buat teman-teman, dengan adanya kita di komunitas V Plus, maka kita akan mendapatkan privilege dari VTube gitu ya. Nah, lalu kalau misalkan kita terus mengembangkan, kita kembangin terus gitu ya. Lalu kita menjadi seorang leaders gitu. Leaders artinya Anda punya tim ya, Anda membangun big data. Nah, ketika tim Anda melakukan pembelanjaan, maka Anda akan dapat GPP kan untuk mengejar rank gitu. Nah, rank ini nanti Anda akan dapetin educate commission dan juga royalty. Anda bisa dapat educate commission karena Anda mengedukasi mereka untuk dapetin income, maka Anda juga dihargai dengan mendapatkan educate commission. Lalu Anda juga bisa dapat royalty. Nah, royalty ini menarik. Royalty ini adalah persentase dari omsetnya V Plus akan dibagikan kepada leader-leader yang memenuhi syaratnya. Ya, jadi ibaratnya kalau kita ada orang lain nih belanja, kita nggak kenal. Nah, kita nggak kenal sama sekali, kita juga nggak tahu dia belanja. Ketika dia belanja, kalau kita sudah memenuhi syarat, maka kita akan dapat royaltinya. Ya, jadi ibaratnya orang lain nggak kenal belanja aja kita dapat. Jadi Anda bayanginnya gini, kalau misalkan kita belanja di Tokopedia gitu ya, terus omsetnya Tokopedia sekian persennya dikasih ke kita, karena kita dapat royalti dari Tokopedia. Cobalah Anda bayangin gitu, dapat royalti dari Tokopedia, kan hasilnya pasti luar biasa. Nah, kurang lebih seperti itu gitu. Nah, kalau Anda mendorong big data Anda, tim Anda untuk ayo kita nonton di VTube supaya kita juga bisa dapat privilege gitu. Nah, ketika tim Anda menonton iklan di VTube untuk dapetin privilege berupa view rewards, maka Anda akan dihargai oleh VTube karena Anda berkontribusi kan. Jadi Anda berpeluang untuk dapetin extra view privilege sesuai dengan exposure gitu. Jadi Anda akan dapat keuntungan, tim Anda juga dapat keuntungan, semua dapat keuntungan gitu. Semuanya pasti akan sama-sama menang gitu. Nah, jadi buat Anda yang seorang leaders, maka Anda perlu membangun big data. Ketika big datanya kebangun, tim Anda menonton iklan, Anda dapat keuntungan, tim Anda belanja juga Anda dapat keuntungan gitu. Ya, jadi 2 penghasilan dalam satu kegiatan gitu ya. Nah, ini yang membuat kenapa collaboration ini begitu menarik gitu. Karena collaboration ini akan menjadi satu senjata yang luar biasa untuk kita bisa menang lawan pandemi. V Plus ini memiliki berbagai produk yang akan dipasarkan ya. VTube merupakan media periklanan. Jadi ketika V Plus bekerja sama dengan VTube, maka V Plus sudah pasti akan mengiklankan berbagai produknya di dalam VTube gitu. Karena kan kerjasama ya. Nggak 100% iklannya V Plus semua, enggak, tapi pasti akan ada V Plus pasang iklan di VTube. Tergantung dari perusahaan tersebut lah, perusahaan ya, nanti mereka akan mengatur sendiri. Nah, lalu akan ada big datanya nih, yaitu tim-tim Anda. Nah, ketika big data Anda, tim-tim Anda itu menonton iklan produk di VTube dan mereka tertarik, maka mereka akan belanja sendiri di dalam V Plus. Nah, inilah sebuah ekosistem yang ada di dalam bisnis kita. Nah, jadinya kita aja nggak sempat promosi, kita cuma minta mereka untuk nonton iklannya aja. Mereka nonton iklannya, ada yang tertarik, ada yang enggak. Yang tertarik silakan, yang nggak tertarik ya nggak apa-apa, kan itu hak masing-masing kan. Kita kan nggak memaksa gitu. Tapi buat yang tertarik silakan. Nah, itu adalah sistemnya ya. Nah, sebagai contoh lagi berikutnya, misalkan di dalam V Plus mengiklankan produk, misalkan ya ini ada kelompok ABCDE misalkan gitu. Ya, ada produk kesehatan misalkan gitu. Di produk kesehatan ini kelompok A ini ngerti, terus dia lihat, wah menarik juga produknya, kelompok A tertarik dan beli, misalkan gitu ya. Kelompok B, C, D, E itu tidak tertarik,
Karena mereka mungkin merasa ya bukan emang nggak tertarik aja gitu ya kan, boleh-boleh aja kan. Nah, lalu, eee, keesokan harinya Vplus ngiklanin produk misalkan sabun nih, misalkan personal care nih, sabun, sampo, dan lain-lain. Dari kelompok A, B, C, D, E, tiba-tiba yang C tertarik nih, boleh juga ya, sekian persen gitu ya dari big data yang ada tertarik, boleh juga nih sabunnya, kayaknya menarik, kayaknya enak, cobain ah. Maka dari C belanja produknya, belanja sabun, belanja sampo. Nah, kalau misalkan diiklankan lagi ke depannya, household misalkan, deterjen nih ibu-ibu nih, ibu-ibu ngeliat, "Wih, deterjennya kayaknya bagus nih, ini kayaknya saya butuh pakai nih. Wah, saya mau cobain belanja ah." Nah, ada satu kelompok lagi yang belanja. Jadi tiap produk ada pasarnya masing-masing dan kita tidak tahu pasarnya yang mana, biarkan mesin itu yang bekerja untuk kita gitu. Siapa yang tertarik silakan, yang nggak tertarik ya nggak apa-apa. Dikasih ada beauty, dikasih ada fashion dan lain-lain. Nah, ke depannya produk-produk itu akan semakin banyak, lama-lama akan semakin banyak, ada ratusan bahkan kemarin saya dengar. Jadi kalau misalkan Anda lihat sekarang ini kesempatannya untuk kita membangun big data. Kenapa? Karena jika big data yang menonton iklan di dalam tim kita berjumlah misalkan contoh 10.000 orang lah misalkan. Dari 10.000 orang, cuman 10% deh yang tertarik melihat dari Fitup. Nggak apa-apa 10%, 1.000 orang kan. Dari 1.000 orang kalau misalkan per produk harganya 300.000, misalkan ya, ini cuma contoh ya, maka omsetnya sudah 300 juta. Ya, tapi kalau Anda bisa memulai dari sekarang, Anda bekerja keras, Anda punya tim 100.000 orang misalkan, dari 100.000 orang ini 10%-nya belanja. Jadi misalkan ada 10.000 produk yang terjual, maka omset Anda sudah 3 miliar. Ya, 3 miliar rupiah. Anda bayangkan kalau dari 3 miliar berapa komisi yang Anda dapatkan, ya tinggal dihitung aja kan. Kalau kita hitung gampang, contoh lah paling gampang gitu ya. 1% deh kita ngomong bodoh-bodohan aja gitu ya. Kita ngomong 1% itu kan ya nggak mungkin sih kalau 1%. Tapi taruhlah 1%. 1% aja 30 juta loh. 1% dari 3 miliar. 30 juta kita dapatkan pakai keringat nggak? Ya, iya sih di awal, tapi itu akan datang sendiri gitu. Karena yang kerja adalah Fitupnya, kita nggak kerja. Kita nggak promosin produknya satu-satu. Kita nggak menawarkan 10.000 produk ke 10.000 orang. Kita cuman mengajak mereka untuk menonton iklannya aja. Mereka yang tertarik gitu. Ya, jadi itu adalah kekuatannya. Tapi kalau Anda mau bekerja keras dari sekarang, misalkan contoh ada 1 juta di dalam tim Anda, ada 100.000 aja yang tertarik, 10%. Maka omset Anda sudah 30 miliar. Coba Anda bayangin kalau 30 miliar 1%-nya berapa tuh? 300 juta itu kalau 1%. Kalau 2% 600 juta loh. Kalau 3% 1,8 miliar. Ya, 3% enggak ya? 3% 900 juta yang bisa kita dapatkan hanya dengan membangun big data. Ya enggak hanya sih, tapi itulah pekerjaannya. Kita cuma ceritain aja. Kita ceritain tentang platform ini, kita ceritain tentang peluang ini. Mereka yang tertarik silakan, yang nggak tertarik silakan gitu. Jadi sangat sederhana sekali. Makanya saya yakin semua orang pasti bisa. Dan ketika terjadi secara autopilot, maka Anda kan nggak, Anda punya waktu yang lebih banyak. Anda punya waktu untuk keluarga Anda punya waktu untuk menikmati hidup dan lain-lain gitu. Jadi teknologi yang bekerja, mesin yang bekerja untuk kita.